Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana, NPM 1914340006 dari kelas 6A PGSD UMN Al-Wasliyah Medan. Di video kali ini saya akan mempraktekkan simulasi mengajar pembelajaran kelas rangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya anak kelas 2? Dan apa kabar anak kelas 3? Alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Selanjutnya kita akan menyanyikan atau tepuk PPK. Siapa yang tahu tepuk PPK? Yuk kita sebut tepuk PPK yuk. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak ibu sudah bisa tepuk PPK. Selanjutnya, untuk menguras kembali energi kalian supaya bersemangat belajarnya, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita sudah menyanyi, tadi tepuk PPK, Garuda Pancasila. Sekarang kita waktunya belajar. Coba buka bukunya. Kali ini yang belajar anak kelas 2 dulu ya. Anak kelas 3 bisa duduk rapi sambil membaca-baca dulu bukunya. Nanti ibu tanya, oke? Nah, sekarang ibu fokusnya ke anak kelas 2 dulu ya. Coba anak kelas 2 mana suaranya? Nah, ibu akan belajar dulu sama anak kelas 2. Nah, untuk anak kelas 2, coba buka bukunya. Ada di situ judul lagunya. Nah, coba kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan kayup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju.
Nah, kita sudah selesai menyanyikan lagu Berdayung. Pasti semuanya sudah tahu kan lagunya. Nanti Ibu akan mengetes satu-satu ya. Coba kita lihat di situ. Perhatikan tanda dinamikanya. Tanda garis merah berarti dinyanyikan keras. Tanda gelombang biru berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Selanjutnya kita lihat di situ ada teka-teki. Aku adalah sebuah benda bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Kira-kira apakah aku? Kira-kira apa ya? Siapa yang tahu? Nah, coba lihat pertanyaan yang ada di bukunya. Benda apakah yang dimaksud? Coba, benda apakah yang dimaksud? Ya, benar sekali, yaitu adalah kertas. Apakah kamu mempunyainya? Ya, ini kita punya kertas. Kertas yang ada di buku kita ya. Nah, bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuknya? Persegi 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, apakah kegunaannya? Di sini kita bisa menulis sesuatu dan bisa dilipat menjadi berbagai bentuk. Menjadi bentuk pesawat, menjadi bentuk burung, dan juga bisa menjadi bentuk lain-lainnya. Di sini kita disuruh untuk ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal intonasi yang tepat. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain ada batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Benda-benda juga beragam, ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berbentuk yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, di sini kita disuruh ayo diskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Yang pertama ada halus. Kira-kira makna dari kata halus itu apa ya? Tidak kasar, lembut, dan licin. Terus yang kedua adalah kasar. Kasar, makna katanya itu apa ya? Ada kesat, tidak halus, waktu diraba. Yang ketiga ada basah. Kira-kira makna kata basah itu apa ya? Mengandung air atau barang cair. Yang keempat ada tetap. Makna dari kata tetap itu apa ya? Tidak berubah. Nah, yang terakhir adalah berubah. Kalau berubah berarti menjadi lain atau berbeda dengan semula. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, di sini ada latihan, yaitu kalian disuruh menyusun kata. Di sini kata kuncinya ada tidak berubah keadaan atau berbentuk. Kira-kira apa ya? Pasti ada tetap. Yang kedua ada kesat atau tidak halus. Kita harus menyusun kata-katanya. Kata kuncinya adalah kesat atau tidak halus. Kira-kira apa ya? Kalau kalian tahu, yaitu kasar. Yang ketiga apa? Mengandung air. Kata kuncinya adalah mengandung air. Kira-kira apa ya? Basah?
Ya, benar sekali. Basah. Yang keempat ada licin, lembut, atau tidak kasar. Kira-kira apa ya? Halus. Yang terakhir, berbeda dari semula. Ayo, kira-kira apa ya? Apa? Ya, berubah. Nah, selanjutnya di sini anak-anak ibu itu disuruh ada tugas kelompok. Alat-alatnya dan bahannya itu diperlukan adalah kertas, batu, piring, dan juga gelas. Cara kerjanya itu adalah letakkan kertas di atas lantai, perhatikan bentuk dan besarnya. Ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat berubah bentuknya. Apakah bentuknya berubah? Tentu saja bentuknya tidak berubah. Terus dia juga bilang, ambil batu dan letakkan di atas meja. Amatilah bentuk dan besarnya. Pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Berubah bentuknya atau tidak? Tidak berubah juga pastinya. Nah, yang kelima adalah berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan simpulanmu pada kolom di bawah ini. Kertas dan batu tidak berubah bentuknya, selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Coba lihat di bukunya, di situ kita disuruh amatilah gambar berikut. Nah, di kolom 1, 2, 3 itu ada batu. Coba kita hitung batunya ada berapa ya? Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Di setiap kolom batunya ada 4. Coba kita lihat. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Kalau kita buat perkalian yaitu ada 3 dikali 4. Karena kolomnya ada 3 dan di setiap batunya ada 4. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Sudah, coba kita lihat di bawahnya. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Udah, coba lihat kolomnya ada berapa? Ya, benar sekali. Kolomnya ada 4. Coba kita lihat di setiap kolom ada berapa batu? Coba kita hitung. Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. Coba kita lihat latihannya. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nah, coba kita lihat di situ ada gambar apa? Ya, benar sekali, di situ ada gambar pensil. Coba lihat berapa kolom di pensil. Berapa kolom pensilnya? Ya, ada 3. Di setiap kolom pensilnya ada berapa biji? Ada 2 pensil, berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Gimana perkalian yang kita buat? Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, coba kita lihat yang kedua. Ada gambar apa di situ? Ada gambar bola. Berapa kolomnya? 2. Berapa bola di setiap kolom? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti di setiap kolom ada 5. Berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Bagaimana perkalian yang kita buat? Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, yang ketiga itu ada gambar apa?
Gambar perahu. Ada berapa kolom ya perahunya? Ada 4 kolom. Di setiap perahu ada di setiap kolom ada berapa perahu? Ada 1. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. Yang terakhir, ada gambar apa? Ada gambar apel. Ada berapa kolom? Ada 4 kolom. Di setiap kolom ada berapa apel? Ada 4. Coba kita hitung. 1, 2, 3, dan 4. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Yang nomor 5 ada soal cerita sedikit ini. Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang pada permainan congklak. Setiap lubang diisikannya 5 kerikil. Pertanyaannya, tulislah kalimat matematikanya. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 6 dikali 5. Berarti 5-nya ada 6 kali. Berarti 6 kali 5. Yang B, tentukan hasilnya. Berapa ya 6 dikali 5? Ya, benar sekali. 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi anak kelas 2 coba ditulis apa tadi yang udah kita pelajari. Ditulis di bukunya biar nanti ketika kita masuk sekolah nanti ibu konten. Oke, buat pembelajaran 3 judulnya. Jadi pembelajaran 3 tuh ada berapa lembar. Nanti ibu tulis di konten semuanya, ibu nilai yang mana yang lembar kerjanya, yang mana yang ada soal-soal itu ditulis, oke? Nah, sekarang ibu beralih ke anak kelas 3. Coba anak kelas 3 mana suaranya? Kita hari ini belajar apa anak kelas 3? Ya, benar sekali. Buka bukunya semuanya. Kita menyanyikan lagu apa? Ya, lagu Tomat. Coba buka bukunya semuanya. Kita sekarang nyanyi lagu Tomat. Ya yang muda, ada pula yang tua, yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Muda, ada pula yang tua, yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya.
Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Tomat. Tepuk tangan dulu semuanya. Yeay, semuanya semangat menyanyikan lagu Tomat. Sekarang kita ayo bercerita. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus bersyukur anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Pertanyaan guru untuk siswa. Bu tanya nih, anugerah Tuhan untuk manusia salah satunya adalah tumbuhan yang berbagai jenis. Apakah manfaat tumbuhan bagi kita? Coba tulis, nanti dijawab ya, Ibu periksa. Yang terus seperti tomat yang mengandung vitamin C dan antioksida yang baik buat tubuh. Ada juga tumbuhan yang dapat hidup di daerah pantai, hutan, gunung, yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu apa manfaat dari pohon kelapa? Jawab, nanti Ibu akan periksa. Oke? Nah, di sini ada dongeng tentang buah kelapa. Coba kita baca ya. Bacalah dengan dongeng tentang pohon kelapa di bawah ini. Setelah kalian membacanya, ceritakanlah kembali isi dongeng tersebut. Nah, kita baca dulu, nanti satu-satu akan Ibu tanya kembali. Apa sebenarnya isi dari asal mula buah kelapa ini? Sekarang kita baca dulu ya. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah bisa. Kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap dikabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, sekarang udah kita baca, nanti Ibu tanya satu-satu sebenarnya apa tadi cerita dari asal mula buah kelapa tersebut. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada ayo menulis. Dia bertanya, apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa?
Kira-kira apa ya pesannya? Pesannya dari asal mula buah kelapa adalah kita harus menjaga atau menepati janji. Sebab ingkar janji hanya akan berdampak buruk bagi kita dan orang lain. Nah, tadi kita sudah membaca dongeng, kita juga sudah tahu maknanya. Terlepas dari itu, kita akan belajar matematika. Jangan pusing, kita belajar sama-sama. Nanti Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, di situ ada ayo berlatih. Kita baca ya. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Ingat, truk pertama itu adalah 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Jadi, coba kita lihat di sampingnya ada gambar truknya. 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Jika posisi gambar truk diubah seperti ini, sama juga hasilnya, yaitu 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Misalnya 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Nah, di situ kamu disuruh untuk berlatih mengerjakan soal-soal berikutnya. Nah, ada 10 soal. Coba kerjakan berikut dengan hasilnya ya. Di situ ada 535 ditambah 400 sama dengan titik-titik ditambah 553. Nanti di akhirnya dibuat sama dengan. Jadi hasil dari 535 ditambah 400 itu berapa? Ditaruh di hasil akhirnya, oke? Coba ini Ibu kasih tahu ya. 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 535 sama dengan hasilnya, berarti 935. Begitu selanjutnya dikerjakan, nanti Ibu periksa, oke? Nah, coba tadi anak kelas 2 ya. Apa kira-kira pembelajaran kita hari ini? Coba apa yang kalian tahu tentang pembelajaran hari ini? Kira-kira belajar hari ini senang atau tidak? Senang karena kita menyanyi berdayung. Apalagi kita sudah tahu matematika dan juga kita sudah mengenal perkalian ya. Coba untuk anak kelas 3. Anak kelas 3 tadi kita belajar apa aja barusan? Ya, kita menyanyi apa? Menyanyi tomat. Dan juga kita berdongeng tentang apa tadi? Asal mula buah kelapa. Kita sudah mengetahui apa maknanya juga. Dan kita juga sudah mempelajari matematika, yaitu misalnya tadi apa? 490 ditambah 535 sama dengan 535 ditambah 450. Begitu ya. Nah, selesai pembelajaran hari ini, semua tutup bukunya. Semua siap-siap pulang, anak kelas 2 dan anak kelas 3. Jangan ada yang berisik, jangan ada yang ribut. Tutup bukunya, tidak memakai suara. Suaranya tidak dipakai. Oke, sudah siap selesai semuanya. Sebelum kita
Kalau kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk itu, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa kembali ya. Jangan lupa tugas-tugasnya nanti Ibu periksa. Sekian video pembelajaran kelas rangkap dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.